Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar sebuah front-end framework yang bernama Vue.js. Vue.js ini merupakan The Progressive JavaScript Framework, yang artinya framework yang dapat berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contohnya, kita bisa menggunakan Vue.js ini lewat CDN, ataupun kita menggunakan Vue.js untuk membangun single page aplikasi. Bahkan, kita bisa menggunakan Vue ini untuk membangun terminal. Dan di sini, Vue.js menawarkan 3 hal. Yang pertama, approachable, yang artinya kita menggunakan Vue.js mirip ketika kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript biasa, dengan tambahan beberapa API dari Vue. Yang kedua, yaitu performant, artinya ketika ada perubahan di datanya, maka UI-nya dengan cepat berubah. Dan yang terakhir, yaitu versatile. Yang artinya, Vue.js memiliki ekosistem yang besar ya. Sudah banyak library yang mendukung Vue.js. Jadi, Vue.js ini merupakan framework untuk membangun user interface. Oke, cukup dengan teorinya. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang Vue.js, teman-teman bisa membaca dokumentasinya ya. Sini kita akan langsung mempraktekkan cara penggunaan Vue. Kemudian di sini saya klik cara penginstalannya. Sini untuk menggunakan Vue, kita bisa menggunakan npm ya, yaitu lewat Node.js atau lewat CDN. Tapi di sini saya akan menginstalnya lewat npm ya. Silakan buka terminal teman-teman. Sebelum menginstalnya, pastikan Node.js telah terinstall. Kemudian ketikkan npm create vue add latest. Kemudian tekan enter. Nah, di sini untuk nama projectnya saya beri nama belajar Vue. Kemudian enter. Kita akan melakukan setup yang sederhana saja. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, silakan pilih no semua. Setelah itu, silakan pindah directory. Ketikkan cd, kemudian nama projectnya, yaitu di sini belajar Vue. Dan setelah itu, ketikkan npm install. Tinggal kita tunggu penginstalannya. Oke, telah selesai penginstalannya. Setelah itu, saya akan membuka projectnya di text editor. Untuk text editor yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Kalau teman-teman menggunakan text editor yang lain, silakan saja. Tapi saya merekomendasikan menggunakan Visual Studio Code, karena di Visual Studio Code terdapat sebuah ekstensi yang dapat membantu kita dalam menggunakan Vue. Silakan ke ekstensi, kemudian teman-teman install ekstensi yang bernama Vue, yaitu Vue Language Features, yang Volar ya. Silakan teman-teman install. Di sini saya sudah menginstalnya. Kemudian silakan teman-teman juga menginstal untuk plugin TypeScript Vue yang Volar juga. Setelah selesai, silakan close. Kembali lagi ke working directory-nya. Oke, di sebelah kiri sini adalah struktur project dari Vue. Teman-teman tidak perlu merasa terintimidasi dengan melihat file atau directory yang asing, karena ini sebenarnya hal yang sederhana saja. Contohnya di sini, directory public digunakan untuk menyimpan file statik, contohnya file icon, file font, atau yang lainnya. Yang kedua ada directory src, yang mana di src inilah teman-teman akan menghabiskan waktu dengan menggunakan Vue. Dan yang terakhir ada index.html, yaitu untuk struktur webnya. Kemudian kita akan melihat tampilan dari project Vue-nya. Silakan buka terminalnya, tekan Ctrl backtick, kemudian ketikkan npm run dev, kemudian enter, kemudian klik open in browser. Dan ini adalah tampilan default dari Vue-nya. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang bertanya, tampilan ini dari mana asalnya? Kalau kita lihat di file index.html, padahal isinya cuma div kosong dan juga script. Nah, untuk itulah, pertama saya akan membahas alur kerja dari Vue-nya. Kita close file index.html-nya. Kemudian silakan ke directory src. Kemudian silakan teman-teman hapus isi dari directory asset. Karena di sini saya akan membuatnya sederhana saja.
supaya teman-teman tidak bingung. Setelah itu hapus juga isi dari directory components. Kemudian silakan ke app.view, hapus semua isinya. Kemudian silakan close terminalnya supaya tidak mengganggu. Kemudian ke file main.js, hapus semua. Oke, untuk setiap menggunakan view, kita harus membuat instance dari view-nya. Caranya import function yang bernama create app dari view. Kemudian kita gunakan. Nah, function ini membutuhkan sebuah argumen. Jadi kita harus memberikan argumen, yaitu kita berikan komponen. Yang mana komponennya yaitu file app.view. Jadi kita import app from app.view, kemudian kita berikan ke create app-nya. Selanjutnya, kita harus menampilkan instance view ini. Caranya, kita gunakan method yang bernama mount. Lalu pertanyaannya, kita mau tampilkan di mana? Nah, kita akan tampilkan di elemen HTML yang memiliki ID app. Jadi kita berikan untuk argumennya pagar app, yaitu elemen HTML yang dari indeks HTML. Nah, ini elemen div yang memiliki atribut ID app. Kita akan tampilkan di dalam sini. Dan di bawah sini ada script yang menghubungkan main.js. Makanya di sini nanti kita bisa menampilkan UI-nya di dalam div ini. Jadi balik lagi ke main.js, save, kemudian silakan ke app.view. Kita akan tampilkan hello world. Silakan teman-teman ketikkan template, yaitu tag template. Kemudian di dalamnya buat h1 hello world. Save. Kalau kita lihat di browser, maka tampil hello world. Jadi seperti itu alur kerja dari view. Balik lagi ke text editor. Nah, di sini untuk file app.view ini disebut dengan single file components atau disingkat menjadi SFC. Nah, di dalam file SFC inilah kita bisa membuat sintaks HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, untuk membuat sintaks HTML, kita harus membungkus di dalam tag template. Jadi kalau ingin menulis sintaks HTML, harus dibungkus dengan tag template. Selanjutnya, untuk menuliskan sintaks JavaScript, kita bisa menggunakan TypeScript. Jadi kita buat di atas tag template, yaitu TypeScript. Kemudian kita buat variabel yang bernama hello, isinya hello. Setelah itu kita buat console.log hello. Save. Kita lihat di browser, klik kanan, inspect. Maka di konsolnya tampil hello. Nah, di sini view menggunakan HMR atau hot module replace supaya kita bisa melihat langsung perubahan yang telah kita lakukan. Contohnya di sini konsolnya langsung tampil tanpa perlu kita merefresh halaman ini. Balik ke text editor. Berikutnya, kalau kita ingin menggunakan variabel yang telah kita buat di tag template, kita bisa menggunakan teks interpolasi. Caranya, kita hapus dulu word-nya, kemudian kita berikan double kurung kerawal, dan kita berikan variabelnya. Dan di bagian teks script-nya, kita tambahkan atribut setup. Save, kita lihat, maka tampil hello. Nah, dengan kita menambahkan atribut setup di bagian text script, artinya kita menggunakan Composition API. Dengan menggunakan Composition API, kita menggunakan view dengan cara yang sederhana. Dan cara ini direkomendasikan oleh tim view-nya sendiri. Berikutnya untuk styling, caranya sama saja seperti kita menggunakan HTML dan CSS biasa. Kita bisa menggunakan inline style ataupun external style. Contohnya di sini, ya satunya kita berikan style, kita berikan color, misalnya red, save, kita lihat, maka warnanya merah. Tentu saja untuk value-nya, kita bisa gunakan dari JavaScript ya. Jadi, kita buat lagi variabel color, kita berikan value-nya green. Di bagian atribut style-nya,
kita tambahkan directive. Directive itu adalah sebuah special attribute dari view dengan awalan view minus. Jadi kita berikan sini view minus bind titik 2. Dan di colornya kita hapus. Kita berikan kurung awal, kita berikan color titik 2 color. Save. Kalau kita lihat, maka warnanya menjadi hijau. Nah, untuk directive bind ini digunakan untuk mengikat value dari atribut yang ada, yaitu style, dengan variabel yang ada di JavaScript, yaitu di sini color. Jadi datanya sinkronisasi. Kemudian, cara kedua, untuk styling kita bisa menambahkan tag style. Tinggal kita tuliskan sintaks CSS-nya. Saya akan target kelas warna. Saya berikan color green. Dan saya berikan kelas untuk H1-nya. Saya hapus stylenya, yaitu warna. Save. Kita lihat, maka warna teksnya menjadi hijau. Nah, dengan kita membuat stylenya seperti ini, maka stylenya menjadi global. Kalau kita ingin membuatnya lokal, yang artinya style ini hanya diuntukkan untuk file ini saja, yaitu app.view, maka kita tambahkan atribut yang bernama scope. Dengan begini, stylenya menjadi lokal. Kalau kita save, maka tetap warnanya hijau. Kemudian yang terakhir, kita bisa menggunakan file CSS untuk styling. Jadi di directory assets, buat file yang bernama global.css. Kita reset stylenya. Kita berikan bodinya, background color, F3, F4, F6, save. Tinggal kita gunakan di main.js. Kita import di assets global.css. Save. Kita lihat, maka di sini stylenya telah di reset. Balik lagi ke text editor. Di sini sambil kita belajar, kita akan coba membuat sesuatu, yaitu kita akan membuat to-do list. Jadi ke app view, sini kita hapus untuk H1-nya, dan juga kita hapus untuk variabel di script-nya, di template-nya, buat section, kemudian berikan kelas, wrapper, di style-nya, wrapper, berikan display-nya flex, text direction-nya, kolom, kemudian height-nya 100 SVH, justify content, center, like items, center. Untuk isi dari section-nya, kita akan membuat form dan juga list dari to-do list-nya. Nah, untuk itu, kita akan membuat komponen ya. Dan juga sekalian kita belajar membuat components. Jadi di directory components, buat file yang bernama form todo.view. Nah, untuk aturan nama form sendiri menggunakan style Pascal case, yaitu tiap-tiap kata menggunakan huruf besar, seperti yang kita buat ini. Kemudian kita buat template, buat form, kita buat H1, to do, kita berikan kelas, title, di bawahnya kita buat div, kita berikan kelas, form control, kita buat label, for to do, isinya to do, di bawahnya kita buat input, berikan ID, yaitu to do. Kemudian kita berikan placeholder, your to do, dan kita berikan required. Setelah itu di bawahnya, di bawah div, kita buat button, kita berikan add. Jangan lupa kita bungkus di dalam div untuk buttonnya. Kita berikan style, text align, n. Kemudian saya buat stylenya di bawah template. Saya buat sederhana saja. Kalau teman-teman ingin membuat style sendiri, silakan. Tidak perlu mengikuti style saya. Setelah itu, save. Dan kita gunakan di app view. Kita import di bagian script. Kemudian nama komponennya, yaitu form to do view. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, komponen itu apa?
Komponen itu adalah sebuah kode yang dapat kita gunakan berkali-kali. Dan untuk cara penggunaannya, kita gunakan di dalam section, yaitu form, to do, kita berikan self-closing. Setelah kita save, kita lihat di browser. Oke, formnya berada di tengah. Berikutnya, kita akan membuat form ini bekerja untuk menambahkan data to do. Kembali ke text editor. Pertama, kita akan menyediakan tempat penyimpanannya. Biasanya kan kalau kita di JavaScript biasa, kita buat seperti ini ya. Const, to-dos, kemudian array. Nah, di view ini, kita tidak membuatnya seperti ini. Kita akan menggunakan ref untuk menyimpan datanya. Jadi, kita import function yang bernama ref dari view. Kemudian, kita hapus array-nya, kita berikan ref. Untuk isi ref-nya sendiri, bisa tipe data apapun, entah itu tipe data primitif ataupun bukan. Untuk nilai awalnya, saya berikan array kosong. Dan ketika kita menggunakan ref seperti ini, maka ini namanya stat, bukan variabel lagi. Stat itu kalau menurut saya adalah data ya. Jadi di sini namanya stat to-dos, bukan variabel to-dos. Lalu mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kita menggunakan ref daripada variabel biasa? Ini karena ref ini sifatnya reaktif. Yang artinya ketika datanya berubah, maka view akan mengupdate DOM-nya. Beda dengan variabel. Kalau ada perubahan, ya udah, view nggak akan update DOM-nya. Setelah kita menyediakan tempat penyimpanannya, silakan ke komponen form to do. Di sini kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita akan menghandle data inputannya. Dan yang kedua, kita akan memberikan event pada formnya. Jadi, di atas template kita buat script. Kemudian, kita gunakan ref lagi untuk menyimpan data inputannya. Kita import ref. Kita buat stat yang bernama to do. Untuk nilai awalnya, saya berikan string kosong. Kemudian, untuk menghandle inputan datanya, kita berikan directive yang bernama v-model. Dan di sini kita berikan state-nya, yaitu to do. Untuk cara kerja v-model, ini seperti kita bind value-nya, kemudian kita berikan event pada inputannya. Tapi di sini view menyediakan cara yang sederhana, yaitu kita bisa menggunakan directive v-model. Setelah itu, di bagian formnya, kita berikan directive v-on, yaitu kita berikan event. Nama eventnya yaitu submit. Dan di sini view menyediakan modifier yang bisa kita gunakan. Contohnya kita gunakan prevent, yang artinya kita tidak perlu lagi menambahkan prevent default pada handler functionnya. Dan untuk directive v-on ini kita bisa membuatnya lebih sederhana lagi, yaitu kita bisa membuat add. Ini cara pendeknya dalam penggunaan v-on. Setelah itu kita berikan handler functionnya. Tapi kan untuk data penyimpanan to do berada di parent-nya, yaitu app komponen. Bagaimana caranya supaya komponen form to do ini bisa menambahkan state to-dos? Caranya, kita bisa menggunakan custom function. Jadi, kembali lagi ke komponen form to do. Untuk isi dari handler functionnya, kita berikan $emit. Kita buat custom functionnya menggunakan $emit. Kemudian kita berikan nama custom event-nya. Di sini saya akan berikan namanya add to do. Untuk argumen keduanya, kita bisa mengirimkan data. Nah, disinilah kita akan mengirimkan state to do ke parent-nya supaya bisa disimpan di dalam state to dos. Oke, jelas ya? Kembali lagi. Di sini kita bisa berikan tipe data primitif atau bukan. Saya berikan objek di sini. Saya berikan to do. Dan juga saya akan mengirimkan sebuah function untuk menghapus data formnya ketika data to do-nya berhasil ditambahkan. Jadi di script-nya saya buat function clear. Setelah itu, untuk mengakses value dari state to do, kita buat seperti ini, to do titik value, kemudian kita berikan string kosong. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk mengakses value state di script, kita harus menggunakan titik value. Sedangkan di template,
kita tidak perlu memberikan titik value. Karena secara otomatis, view telah mengambil value-nya. Setelah itu, di samping to do, kita berikan fungsinya, yaitu clear. Setelah itu save, ke app.view, di bagian komponen form to do-nya, kita gunakan custom function-nya. Caranya sama, kita berikan add. Ingat ya, add ini shorthand dari directive von, kemudian nama custom function-nya, yaitu di sini add to do. Untuk menggunakan nama function-nya, kita bisa menggunakan camel case seperti ini, atau kita gunakan kebab case. Kita tambahkan minus, kemudian to do. Saya akan menggunakannya seperti ini, dan kemudian di sini kita berikan function handler-nya. Saya akan beri nama function-nya add. Setelah itu saya buat di script function add. Di sini kita berikan parameter untuk menangkap argumen yang telah kita kirimkan dari custom function-nya. Untuk nama parameternya saya beri data. Di sini kalau kita buat console.log data titik to do. To do ini dari data yang telah kita kirim ya. Ke app.view, save. Kita coba. Kita berikan di sini misalnya ref. Kita add. Maka di konsolnya tampil ref. Tinggal kita tambahkan datanya. Kita hapus konsolnya. Kita buat to-dos, titik value, titik push. Sini saya berikan objek. Untuk key pertama saya berikan ID. Value-nya crypto, titik random, UUID. Kemudian yang kedua yaitu to-do-nya. Dari data titik to-do. Dan setelah berhasil, kita clear. Data titik clear. Save. Kita coba. Save. Kita add. Oke. Sini langsung terhapus. Selanjutnya tinggal kita tampilkan untuk data to-do-nya. Kembali ke text editor. Kita buat lagi komponennya untuk menampilkan datanya. Di directory components. Buat file yang bernama to-do list.view. Kita buat template. Kemudian kita buat div. Setelah itu buat h1 yang isinya to-do list. Di bawahnya buat div. Kita berikan kelas yaitu grid container. Di bawahnya buat div. Untuk kelasnya yaitu card. Di dalamnya buat div lagi yang kelasnya card content. Di dalamnya kita buat H2. Isinya kita buat static dulu. Kita berikan hello. Dan di bawah sini kita akan membuat button delete-nya. Tapi di sini kita akan membuat button delete-nya menjadi komponen dan kita akan membuat isinya menjadi dinamik. Jadi di directory components buat file yang bernama button delete.view. Kita buat template. Sini kita buat button. Nah, untuk membuat kontennya dinamik, kita bisa menggunakan tag yang bernama slot. Jadi kita berikan sini. Dengan kita menggunakan slot, maka isinya menjadi dinamik. Dan juga di sini untuk buttonnya kita berikan custom event. Jadi kita buat add. Untuk eventnya klik. Kemudian kita buat di sini $emit. Untuk custom eventnya saya buat menjadi on klik. Setelah itu save. Kemudian ke to-do list kita import komponen buttonnya. Buat script. Kemudian kita berikan atribut setup dan kita import button delete dan kita gunakan di bawah H2. Nah, untuk memberikan dynamic content kita tinggal membuatnya seperti ini. Tinggal kita berikan kontennya. Di sini saya berikan delete. Jadi cara penggunaannya mirip ketika kita menggunakan tag HTML. Setelah itu di bawah template kita buat style. Kita berikan scope untuk atributnya. Untuk stylenya teman-teman bisa buat sendiri. Saya akan membuatnya sederhana saja. Saya buat seperti ini. Kalau sudah save dan kita gunakan komponen ini di app.view, itu di parent-nya. Kita import yaitu to-do list. Kemudian kita gunakan di bawah komponen form to do.
to-do list, kita berikan self closing. Save. Oh ya, perlu diingat ketika kita menggunakan komponen lain di komponen yang lainnya. Contohnya di sini kita menggunakan komponen form to do dan juga komponen to do list di komponen app.view, maka komponen app.view ini menjadi parent-nya dan komponen form to do dan juga komponen to do list menjadi child-nya. Jadi ini konsepnya sama seperti parent child yang ada di HTML dan CSS. Setelah itu kita lihat di browser. Oke, telah tampil ya. Tinggal kita kirimkan datanya ke komponen to-do list. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita kirimkan state to-dos ke komponen to-do list? Caranya, kita buat props di komponen to-do list untuk menerima state dari parent-nya. Jadi, ke to-do list, ke atas, di script-nya, kita buat props. Caranya, define props. Untuk isinya, kita bisa berikan array ataupun objek. Kalau array, tinggal kita berikan string di dalamnya, kemudian nama props-nya. Di sini saya menggunakan objek, jadi saya berikan di sini nama props-nya yaitu to-dos, dan saya berikan untuk tipe datanya yaitu array, kemudian saya berikan required yaitu true. Setelah itu, kita akan looping data to-dos-nya di kelas card. Caranya, kita bisa menggunakan directive yang bernama v-for. Jadi, di div yang kelas card, kita berikan directive v-for. Kemudian, cara loopingnya sama seperti yang ada di JavaScript biasa. Kita bisa membuat alias. Di sini saya buat item of to-dos. Untuk looping datanya, kita bisa menggunakan of ataupun in. Di sini saya menggunakan of. Setelah itu, tinggal kita gunakan datanya. Di sini kita buat teks interpolasi di H2-nya. Kita hapus hello-nya. Kita berikan item titik to do. Dan kita harus membuat special attribute di div yang kelasnya card yang bernama key. View ini berguna supaya view dapat menampilkan datanya dengan benar. Jadi di sini di key-nya kita berikan directive vbind dan kita berikan item titik id. Nah, di bagian directive vbind kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan titik 2. Setelah itu save. Kemudian di app.view di bagian komponen to-do list-nya kita berikan props to-dos dan kita kirimkan state-nya yaitu to-dos. Dan jangan lupa kita bind props to-dos dengan state to-dos. Kita berikan titik 2. Kemudian save. Kalau kita lihat di sini tidak tampil apa-apa. Tapi di sini pada konsolnya muncul warning yaitu prop to-dos yang ada di komponen to-do list membutuhkan data to-dos. Nah, supaya warning ini hilang, kita bisa memberikan kondisional. Jadi ke komponen to-do list, di bagian kelas grid container, kita berikan directive yang bernama if. Jadi di sini kita cek to-dos titik length lebih dari 0. Yang artinya kalau ada datanya, maka tampilkan div yang kelasnya card. Kalau enggak, ya udah, nggak usah. Kemudian save. Kita lihat di browser, kita refresh, maka di sini warnanya telah hilang. Tinggal kita tes, kita tambahkan datanya, misalnya mandi, add, oke, datanya telah berhasil ditampilkan. Kita coba lagi, sikat gigi, add, oke. Dan berikutnya kita akan membuat button delete ini bekerja. Ke text editor. Jadi di sini pada komponen button delete kita panggil custom event telah kita buat di komponen button delete yaitu onClick. Di sini saya menggunakan style kebab case dan kita buat lagi custom event-nya. Sini untuk custom event-nya saya beri nama remove dan kita kirim ID ya.
supaya kita bisa menghapus datanya. Kita berikan item.id. Save. Ke app.view, kita buat function remove. Kemudian kita buat parameter untuk menangkap datanya. Kita berikan ID. Di sini untuk menghapus data state todos, kita buat seperti ini. Todos.value sama dengan todos.value. Kita menggunakan filter. Kita buat item.id yang bukan sama dengan ID. Setelah itu, di komponen to-do list-nya, kita gunakan custom event-nya, yaitu add remove. Kita berikan function-nya remove. Setelah itu save, kita coba. Kita add lagi, mandi, add. Kita klik delete, maka datanya terhapus. Dan yang terakhir, kita akan membuat datanya tetap ada, walaupun kita refresh halaman ini. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan life cycle komponen yang bernama onMounted. Kita import di bagian ref yang bernama onMounted. Nah, cara kerja life cycle onMounted ini, ketika komponen berhasil ditampilkan, maka jalankan fungsinya. Jadi, di atas function add, kita buat onMounted. Kita berikan function. Sini kita akan menggunakan local storage. Jadi kita buat const data, kita buat JSON .parse dari local storage get item. Kita get key-nya yang bernama todos. Nanti kita buat, kemudian kita cek if datanya ada, maka kita simpan di state todos. Jadi kita buat todos.value sama dengan data. Dan selanjutnya kita buat function yang bernama save di bawah remove. Function save local storage set item. Kita buat key-nya namanya todos. Dan untuk value-nya yaitu todos.value. Jadi di function add, setelah kita push datanya, kita save. Dan di function remove, setelah hapus datanya, kita save. Save, kita coba. Saya tulis mandi, add, kemudian sikat gigi, add, kemudian saya hapus delete-nya, saya refresh, sepertinya ada bug, ke text editor. Oh ya, di function save-nya, kita harus ubah menjadi JSON, berikan JSON stringify todos.value. Save, kita coba lagi. Oke, masih tampil. Silakan ke application. Kita clear untuk local storage-nya. Refresh. Kemudian kita coba mandi, add. Kemudian sikat gigi, add. Refresh. Oke, datanya masih ada. Kita hapus mandinya. Kemudian kita refresh. Oke, datanya masih ada. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang basic view. Semoga bermanfaat dan terima kasih.